Baik, terima kasih atas perhatiannya dan telah mampir ke channel ini. Sekarang saya mau menjelaskan salah satu contoh kita mencari sebuah peluang, oke? Mencari sebuah peluang. Dan contoh di sini kita menggunakan kotak yang terdapat koin. Ya, ada koin emas dan koin perak. Ada di sini ada 4 kotak. Kotak pertama, koin emas ada 5, koin perak ada 10. Kotak kedua, koin emas ada 4, koin perak ada 6. Kotak ketiga, koin emas ada 3, koin perak ada 6. Oke? Kotak keempat ada 4 koin emas dan 8 koin perak. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang A, oke. Kita harus baca dulu soalnya, oke. Sebuah kotak dipilih secara acak. Selanjutnya diambil sebuah koin. Dan yang terpilih ialah koin perak. Berapa besar peluang koin perak tersebut berasal dari kotak ketiga? Koin perak, oke ya. Yang kedua, sebuah kotak dipilih secara acak. Selanjutnya diambil sebuah koin dan yang dipilih ialah koin emas. Tadi kan koin perak, ini koin emas. Berapa besar peluang koin emas tersebut berasal dari kotak keempat? Oke. Yang pertama-tama kita harus membuat eventnya dulu. A adalah yang menyatakan kotak pertama. B adalah yang menyatakan kotak kedua. C adalah yang menyatakan kotak ketiga. Dan D adalah yang menyatakan kotak keempat. Oke. Setelah itu, kita harus membuat yang namanya diagram pohon. Di dalam diagram pohon ini, yang pertama-tama itu ada yang ini. Yang pertama, 1 itu adalah kotak pertama. Lalu ada yang kedua itu kotak kedua. Yang ketiga, kotak ketiga. Yang keempat adalah kotak keempat. Dan setiap kotak ada yang cabang yang selanjutnya itu ada ditulis E dan P, artinya emas dan perak. Di dalam diagram pohon ini harus langsung berbentuk yang namanya peluang, artinya tidak ada presentasi dalam situ. Karena dari 4 kotak ini artinya kan 100% ya, 100%. Artinya setiap kotak jadi 25%. 25% dibawa ke desimal kan 0,25 atau 0,25. Jadi setiap kotak ini 0,25. Di kotak pertama yang emas, karena kita udah sepakat bahwa dia berbentuk peluang ya. Artinya yang di kotak pertama emas peluangnya itu 0,3333, peraknya 0,6667. Kotak kedua emasnya tuh 0,4, peraknya 0,6. Oke. Kotak ketiga emasnya 0,3333 sama seperti yang kotak pertama emasnya, dan yang perak 0,667. Lalu di kotak keempat emasnya tuh 0,333, peraknya 0,667. Setelah itu, setelah kita sudah membuat event dan diagram pohonnya, kita langsung fokus ke pertanyaan. Oke, fokus ke pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita menggunakan rumus mencari peluang. Oke. Peluang terambil sebuah koin perak dari kotak ketiga. Baik. Jadi NA itu atau A itu banyak kejadian A. Oke. S adalah banyak seluruh kejadian. Artinya di situ kan banyak kejadian A. Yang A itu kita ambil 6. 6 itu dari mana? Dari akan ditanyakan koin perak. Artinya jumlah koin perak yang ada di kotak ketiga 6. S kan banyak seluruh kejadian yang terjadi. Artinya kita jumlahkan koin yang ada di semua koin yang ada di kotak ketiga. 6 ditambah 9. 6 ditambah 3. Artinya kan hasilnya kan 9.
Langsung kita buat saja PA sama dengan NA per NS 6 bagi 9. Artinya jawabannya 0,667. Itu peluang terambil sebuah koin perak dari kotak ketiga. Oke. Yang kedua, peluang terambil sebuah koin emas pada kotak keempat. Koin emas. Kita lihat di sini koin emas di kotak keempat itu ada 4. Dan totalnya 8 ditambah dengan 4. Artinya kan hasilnya 12 ya. Jadi otomatis kita pakai rumus yang tadi saja. PA sama dengan NA per NS. Artinya 4 dibagi dengan 12. Boleh juga diperkecil jadi 1/3. Jadi jawabannya 0,3333. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wenner Frederikus Silalahi dengan NIM 1101204206. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas probabilitas dan statistika minggu keempat. Nah, adapun materi minggu keempat yaitu Conditional Probability and Bayes Theorem. Nah, di soal nomor 2 ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa isi dari soal tersebut dan apa tujuan yang diinginkan dari soal tersebut. Nah, di soal ini kita bisa lihat ada 3 perusahaan TV, yaitu perusahaan A, B, dan C. Dengan produksi presentasinya yaitu sebanyak 15% untuk perusahaan A, 35% untuk perusahaan B, dan 50% untuk perusahaan C. Adapun setiap perusahaan memiliki produk yang gagal atau rusak dengan presentasi 1% perusahaan A, 5% perusahaan B, dan 2% untuk perusahaan C. Nah, setelah kita ketahui bersama, di soal tersebut diminta kita yang pertama itu menggambarkan diagram pohon dengan kondisi yang telah dikatakan dari soal tersebut. Yang kedua, kita diminta peluang probabilitas ketika kita mengambil TV yang rusak, ketika kita mengambil TV secara acak dan TV tersebut merupakan TV yang rusak. Berapakah probabilitasnya? Dan yang C, yaitu kita mengambil TV secara acak dan itu rusak. Namun TV tersebut berasal dari TV produksi B. Setelah kita ketahui bersama kondisinya tersebut, soal dan tujuan yang diinginkan, nah, kita bisa menjawab soal tersebut. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam soal tadi, ada 3 perusahaan TV, A, B, dan C memproduksi TV sebanyak TV A 15%, B 35%, dan C 50%. Adapun kerusakan dari perusahaan TV tersebut 1% perusahaan A, 2% untuk TV B, 5% untuk TV B, ralat maaf, dan 2% untuk TV C. Nah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita harus mengetahui event dari soal tersebut ataupun peristiwanya. Nah, peristiwa dari soal yang kita bacakan tadi, yang telah kita lihat tadi, di mana A adalah event yang menyatakan TV produksi A, B adalah event TV produksi B, dan C adalah yang menyatakan TV produksi C. Adapun R adalah peristiwa yang menyatakan produksi TV yang rusak. Nah, kebalikannya ialah R komplement adalah peristiwa yang menyatakan produksi TV bagus. Nah, setelah kita baca soalnya dan kita buat jawabannya ini, kita buat untuk mempermudah kita. Selanjutnya kita akan membuat diagram pohon. Nah,
diagram pohon. Yang pertama kita yaitu prior probability. Nah, ketika kita sudah berbicara peluang, kita harus mengubah presentasinya menjadi peluang, tidak lagi sebuah presentasi. Tadi di soal dikatakan presentasi TVA yaitu 15%, sehingga kita mengubahnya menjadi peluang TVA 0,15%, 0,15. Maaf, bukan ada persennya lagi. Peluang TVB 0,35 dan peluang TVC 0,50. Nah, selanjutnya yaitu conditional probability. Dikatakan tadi di soal kita mengetahui berapa persen TV yang rusak setiap TV A, B, dan C. Kita ketahui tadi bersama. Nah, untuk produksi TV yang rusak untuk TV A 0,01, di mana peluang R bersyarat A. Nah, untuk peluang yang TV produksinya bagus, kita tinggal mengurangkan 1 kurang peluang yang TV produksinya rusak. 1 kurang 0,01 menjadi 0,99. Demikian juga yang B 0,05, peluang TV yang bagusnya 1 kurang 0,05 menjadi 0,95. Demikian juga yang C tadi kita ketahui bersama 2% menjadi 0,02 dan peluang TV bagusnya 0,98. Ini angka 8. 1 kurang 0,02, 0,98. Kemudian joint probability. Apa itu joint probability? Merupakan irisan atau hubungan dengan kejadian yang sebelumnya. Peluang dari irisan kejadian yang sebelumnya. Nah, kita di sini hanya cukup mengalihkan saja peluang A, mengalihkan peluang A dengan peluang R bersyarat A. Nah, kita ketahui bersama 0,15 kali 0,01 menjadi 0,0015. Demikian juga dengan peluang A, kita kalikan dengan peluang R komplement bersyarat A. 0,15 kali 0,99, 0,1485. Demikian juga untuk yang B, 0,0175 untuk peluang B irisan R, peluang B irisan R komplement 0,3325, 0,3325. Peluang C irisan R sama dengan 0,01, 0,50 kali 0,02, dan peluang C irisan R komplement 0,49. Nah, selanjutnya kita sudah selesai menggambarkan diagram pohon. Selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2. Probabilitas TV yang dipilih itu rusak. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui berapa itu probabilitas TV yang rusak dari setiap perusahaan TV. Caranya tinggal mudah saja, kita tidak perlu lagi repot-repot mengalihkan karena kita sudah mengalihkannya sebelumnya. Sekarang kita cukup menjumlahkannya saja. Kita ketahui tadi bersama bahwa probabilitas TV yang rusak yang untuk TV perusahaan A yaitu 0,015, 0,0015. Untuk yang B 0,0175 dan yang C 0,01. Hasilnya sama dengan 0,029. Nah, bisa kita lihat tadi, kita tinggal menjumlahkan ini 0,0015 ditambah 0,0175 ditambah 0,01. Demikian. Nah, untuk soal C nomor 3, probabilitas TV yang diambil secara acak itu rusak dan TV yang diambil berasal dari TV B. Caranya mudah saja. Kita tinggal mencari peluang B bersyarat R.
peluang B bersyarat R. Seperti yang kita ketahui bersama, rumusnya itu peluang B irisan R per peluang R. R yang dimana R ialah yang rusak tadi, yang menyatakannya tadi. Kemudian kita sama dengan peluang B kali peluang R bersyarat B, di mana per peluang R, di mana kita bersama tadi peluang B yaitu 0,35 karena menghasilkan sebanyak 35%, kita ubah menjadi 0,35, dan peluang R bersyarat B yaitu 0,05, dan peluang R yang tadi sudah kita jumlahkan ini 0,029, kita buat menjadi ke sini per 0,029, sehingga hasilnya kita peroleh 0,603448279. Nah, demikianlah materi dan soal yang telah saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon bantuannya, pengajarannya, supaya soal yang saya kerjakan ini dapat menjadi benar. Sekian dari saya, terima kasih.